Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari ayat-ayat Allah, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang ada di surah An-Nazi'at. Sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa hal di awal terkait surah An-Nazi'at, di mana 5 ayat pertama berbicara tentang para malaikat dengan tugasnya, dengan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu tema berikutnya adalah tentang hari kebangkitan, yang dimulai dengan dijelaskan ada 2 tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk mematikan seluruh makhluk, sedangkan tiupan yang kedua untuk membangkitkan atau menghidupkan seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ucapan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan, bagaimana kita bisa dikembalikan sementara kita sudah mati, kita sudah menjadi tulang belulang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban untuk mereka, fa innama hiya zajratun wahidah. Semua itu bagi Allah sangat mudah. Maka di pembahasan kali ini di surah An-Nazi'at berikutnya, tema berikutnya adalah Allah memberikan contoh manusia, contoh kaum yang mendustakan hari kebangkitan, contoh yang Allah hadirkan untuk kita ambil pelajaran agar kita tidak seperti mereka. Mereka yang mengingkari, mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab, sehingga mereka dengan seenaknya sendiri berbuat kezaliman, berbuat durjana dengan kezaliman yang sangat besar. Contoh yang Allah hadirkan adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan musuhnya yaitu Fir'aun la'natullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala nanti menyampaikan, hal ataka hadithu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyampaikan tentang kisah. Sebagaimana sering kita dengar, Al-Qur'an kitab suci kita yang menjadi petunjuk hidup kita di dunia dan di akhirat, jalan bahagia kita di dunia dan di akhirat, lebih dari sepertiga isinya adalah kisah. Lebih dari sepertiga isi Al-Qur'an adalah kisah. Dan Allah juga yang menyampaikan mengapa ada banyak kisah dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Di antara tujuan kisah itu pertama untuk meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Jadi memberikan kekuatan kepada kita seandainya kita ditimpa musibah, ditimpa cobaan, maka ingat ada umat-umat sebelum kalian yang juga pernah ditimpa ujian dan cobaan yang bisa jadi lebih berat. Jadi yang diuji bukan cuma kalian, yang dicoba bukan cuma kita,
Maka ketika kita membaca kisah dalam Al-Quran, cobaan ujian yang kita rasakan akan terasa lebih ringan. Oh, ternyata dulu ada yang pernah diuji oleh Allah dan ujiannya jauh lebih berat. Nabiullah Ayub misalnya, kalau ujian itu berupa sakit puluhan tahun sampai kehilangan semuanya yang dimiliki. Ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan oleh anaknya. Kalau ujian itu berupa, kalau tadi sakit yang menyebabkan kehilangan semuanya, kalau ujian itu berupa ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita baca kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam, berpisah dengan anak kesayangannya, anak yang sangat dicintainya puluhan tahun, sampai kesedihan itu membutakan matanya, membuat mata beliau menjadi buta dan sebagainya. Jadi ujian kisah itu dihadirkan oleh Allah untuk kita agar kita tidak menjadi orang yang paling merana di dunia ini, agar kita tidak merasa sebagai orang yang paling, mungkin bahasa kita, paling sial. Kok hidup saya sengsara sekali, kok hidup saya sial sekali, habis dapat cobaan ini datang lagi cobaan berikutnya, datang ujian berikutnya. Tidak, ada yang jauh lebih berat ujiannya, dan mereka adalah orang-orang yang paling kokoh, yang kuat imannya. Karena kalau kaidah dalam ujian berat ringannya ujian itu adalah tergantung keimanannya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Karena kita bukan para nabi, yakin ujian kita tidak seberapa, cobaan kita tidak seberapa. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang punya level keimanan mendekati mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Nah, kita kan jauh dari mereka. Kita jauh dari para nabi, kita jauh dari para sahabat, kita jauh dari para tabi'in secara keimanan, maka yakin cobaan ujian yang kita alami tidak akan pernah seberat mereka. Jadi membaca kisah, belajar dari kisah itu akan mengokohkan kita. Kita diuji dari sisi apapun, maka ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh kaum terdahulu, umat terdahulu, karena level keimanan kita dengan mereka jauh berbeda. Nah, itu fungsi kisah, yaitu at-tathbit, mengokohkan, menguatkan. Yang kedua, menjadi tasliyah, penghibur. Tadi kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, kita baca kisah, kita akan menjadi terhibur. Oh, ternyata yang mengalami cobaan ini bukan cuma saya. Oh, yang diuji seperti ini bukan cuma saya, dan ternyata ujian orang lain jauh lebih berat daripada saya. Kalau mereka dengan ujian yang berat bisa bersabar, maka ujian saya yang tidak seberapa, maka seharusnya saya juga harus bersabar, lebih bersabar. Jadi sebagai hiburan. Tapi kalau kita merasa bahwa ujian itu seolah-olah hanya kita saja, maka itu akan memberatkan diri kita sendiri. Tadi sebagai peneguh hati, sebagai hiburan, sebagai pengingat agar kita tidak mengalami keburukan yang dulu dialami umat-umat yang terdahulu yang mengalami keburukan karena mereka mendustakan, karena mereka mengingkari. Jadi sebagai pengingat, sebagai peringatan, kalau mereka dulu umat yang mendustakan, kemudian mereka mendapatkan murka siksa dari Allah, maka jangan sampai kita meniru perbuatan mereka sehingga kita bisa mengalami apa yang mereka alami. Jadi sebagai peringatan, jangan ditiru, jangan diulangi lagi. Kemudian sebagai mau'izah, pengingat, nasihat. Nah, itu fungsi-fungsi kisah. Maka wajar, dan kita semuanya manusia ini punya kecenderungan untuk senang mendengarkan kisah. Kita semuanya kalau mendengarkan kisah, dongeng itu sangat-sangat senang, sangat betah. Makanya kalau di Jawa itu ada hiburan ludruk ya. Orang ngomong berjam-jam, yang mendengarkan juga sangat betah. Karena tadi memang tabiat manusia itu telinganya kuat kalau mendengarkan kisah. Maka maha baiknya Allah jadikan kita petunjuk itu isinya bukan cuma data-data atau apa yang memberatkan, tapi Allah berikan kisah yang itu lebih dari sepertiga isinya. Bayangkan, karena Allah maha tahu kita senang kalau didongengi atau diceritakan, tetapi pilihlah kisah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kisah Al-Quran adalah kisah yang paling terbaik untuk sebagai nasihat,
untuk menjadi pengingat, untuk menjadi motivasi, penyemangat. Nah, itu juga diantara tujuan dari kisah itu. Kemudian mengapa kisah Nabiullah Musa di antara kisah para nabi, para rasul, Allah pilih kisah Nabi Musa yang paling banyak disebutkan di Al-Quran. Banyak sekali bertebaran di surah-surah di dalam Al-Quran. Yang paling banyak adalah kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Di antara hikmahnya adalah perjalanan dakwah Nabi Musa ini ada kemiripan, ada kesamaan dengan perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa beliau ditentang oleh kerabatnya, ditentang oleh orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa, di antaranya Qarun. Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad juga sama, ditentang oleh kerabatnya. Ada Abu Lahab yang menjadi pamannya sendiri yang menentang. Ada kafir Quraisy yang merupakan orang yang hidup bersama dengan Nabi sekian puluh tahun. Kemudian kalau di Nabi Musa, musuh terbesarnya, musuh terberatnya adalah Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW juga sama. Musuh paling jahatnya, orang paling jahat yang memusuhi Nabi adalah Abu Jahal yang mendapatkan sebutan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Jadi ada kemiripan-kemiripan sehingga Allah banyak ceritakan. Kalau engkau sedih di sini wahai Rasulullah, belajarlah kepada Nabi Musa. Dulu beliau juga pernah mengalaminya. Kalau engkau mengalami gangguan di poin ini, maka lihatlah Nabi Musa, dulu beliau juga pernah didustakan atau diuji di poin yang sama dengan Nabi Musa. Jadi Allah banyak menceritakan karena ada kesamaan. Dan sekaligus juga tadi ada hiburan kan. Jadi yang didustakan, yang dimusuhi kaumnya, yang diusir oleh kaumnya, bahkan akan dibunuh oleh kaumnya bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para rasul yang lain. Bahkan ada yang sudah dibunuh oleh kaumnya. Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya bahkan sudah dibunuh oleh kaumnya. Jadi kalau kita baca kisah-kisah itu, maka untuk Nabi SAW sampai Nabi itu beliau sering mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia banyak disakiti oleh kaumnya dan dia bisa bersabar. Jadi beliau mengambil pelajaran dari para nabi, para rasul sebelum beliau. Kemudian pelajaran itu membuat ujian yang beliau alami menjadi terasa ringan, menjadi tidak seberapa dibandingkan para nabi, para rasul terdahulu. Yang jelas sebenarnya kalau ujian Nabi Muhammad jauh lebih berat di antara yang lain. Tapi karena beliau pandai mengambil pelajaran dari para nabi, para rasul sebelum beliau, maka ujian itu menjadi terasa ringan, terasa mudah. Dan kita tahu Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, dan pertanyaan ini uniknya ditanyakan setelah perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud, kaum muslimin babak belur. Nabi SAW terluka. Kaum muslimin banyak yang syahid. Maka di momen yang sedih bagi kaum muslimin ini, bagi Rasulullah SAW, beliau juga kehilangan paman tercintanya Hamzah. Di momen seperti ini beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami kondisi yang lebih berat, yang lebih sedih dibandingkan perang Uhud ini? Yang nanya juga cerdas. Jadi yang nanya juga cerdas kan. Nanyanya di momen Uhud karena momen Uhud itu fisik Nabi betul-betul terluka. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah ada peristiwa yang paling berat dalam hidup engkau ya Rasulullah? Maka beliau sampaikan, ya ada. Dulu ketika aku berdakwah ke Taif, kemudian aku mendatangi 3 tokoh Taif, bukannya aku diterima tapi malah dicaci maki, diusir, dilempari, bahkan dia mengumpulkan kaumnya untuk memerintahkan kaumnya untuk melempariku batu sehingga batu itu membuat luka dan darah mengalir di sana sini. Lihat. Jadi Nabi terluka di Uhud, Nabi kehilangan paman tercintanya di Uhud dan 70-an sahabat yang lain, tapi pertanyaan itu hadir. Jadi seolah-olah yang di Uhud ini belum ada apa-apanya. Ada yang jauh lebih berat, yaitu ketika di Taif. Dan itu Nabi SAW yang menyampaikan sendiri. Sampai beliau di Taif itu begitu pulang dari Taif diusir,
Beliau jalan puluhan kilo itu dalam keadaan linglung, dalam arti tidak sadar. Tahu-tahu loh sudah sampai sini. Jadi mungkin kita pernah mengalami kondisi itu. Kita banyak pikiran, banyak beban pikiran. Kita sedang perjalanan kemana, tak tahu loh. Oh ternyata sudah sampai sini tuh. Saking banyaknya pikiran yang ada di kepala kita. Dan itu pernah dialami baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sedihnya hati beliau, sakitnya fisik beliau yang terluka tadi, beliau pernah jalan puluhan kilo itu dalam keadaan tidak ngeh, tidak sadar, tahu-tahu sudah di dekat kebun milik orang Quraisy. Kemudian kita tahu kisahnya. Jadi betapa peristiwa satu peristiwa ketika kita bandingkan dengan peristiwa yang lain yang jauh lebih berat, maka peristiwa yang itu kita alami itu akan terasa lebih ringan. Kalau memang kita tidak ada, kita lihat ke orang lain. Oh saya diuji begini. Oh saudara saya itu, tetangga saya itu, dia ujiannya jauh lebih berat. Maka kita pandai-pandai menghibur diri kita dengan membandingkan apa yang kita alami dengan yang dialami oleh orang lain yang jauh lebih berat. Maka itu menjadi hal yang sedikit banyak mengurangi beban yang kita alami. Dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi. Kalau kamu didustakan oleh Rasulullah, sesungguhnya para nabi, para rasul sebelummu juga didustakan. Bahkan Nabi juga diingatkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana para nabi ulul azmi, para rasul ulul azmi yang 5 itu, mereka bisa bersabar dari semua keburukan kaumnya. Itu alasan mengapa kisah Nabi Musa paling banyak diulang-ulang di Al-Quran, karena ada kesamaan dalam dakwah Nabi Musa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Musa jauh lebih berat dari sisi permulaan atau dari sisi start dakwahnya. Nabi Musa terasa berat karena tadi pertama, Nabi Musa itu yang menjadi musuh adalah orang yang dulu pernah mengasuhnya. Artinya Nabi Musa hutang jasa kepada Fir'aun, dan hutang jasa ini nanti akan diungkit-ungkit oleh Fir'aun. Bayangkan Pak, kita ada orang pernah berjasa kepada kita, tiba-tiba kita harus datang untuk menasihatinya. Sanggup apa tidak? Dia banyak memberi kita, dia banyak memberi berbuat baik kepada kita. Di suatu saat kita harus datang kepadanya untuk menasihati, untuk memperingatkannya. Itu yang terjadi di Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti betul diungkit oleh Fir'aun. Bukankah kamu dulu kami yang mengasuhnya? Aku yang mengasuhmu, aku yang membesarkanmu. Bayangkan. Itu yang menjadi hal yang berat bagi Nabi Musa. Satu, musuhnya adalah orang yang dulu berjasa dalam hidupnya, menyelamatkan, kemudian merawatnya di istananya. Yang kedua, Nabi Musa Allah takdirkan punya lisan yang tidak jelas untuk berbicara. Gimana? Orang mau berdakwah, menyampaikan nasihat dengan kata-kata, tapi Nabi Musa punya masalah di lidah beliau sehingga bicaranya tidak jelas. Dan kita tahu kisahnya di masa kecilnya, sehingga membuat lisan beliau tidak jelas berbicara. Itu startnya sudah berbeda. Yang ketiga, Nabi Musa punya masa lalu yang tidak baik. Pernah membunuh seseorang dari Kipti, kaumnya Fir'aun Mesir ya. Jadi bayangkan hal-hal ini yang menjadi permulaan Nabi Musa berdakwah yang memberatkan Nabi Musa alaihissalam. Musuhnya adalah orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Beliau punya lisan yang tidak fasih dalam berbicara. Yang ketiga, beliau punya masa lalu yang tidak baik. Di kita saja misalkan kalau ada dai tiba-tiba muncul, begitu kita lihat rekam jejaknya, ternyata dulu pernah melakukan A, B, C, D, keburukan A, B, C, D. Kan biasanya kan diungkit-ungkit kan biasanya. Dan itu terasa berat sekali. Terasa berat. Dan itu yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Maka tadi Nabi SAW banyak mengambil pelajaran dari Nabi Musa, sehingga perjalanan dakwah beliau menjadi terasa lebih mudah, terasa lebih ringan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu wahai Rasulullah? Apakah engkau pernah mendengar wahai Rasulullah, hadits Musa, pembicaraan tentang Nabi Musa?"
Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan ini untuk membuat orang menjadi penasaran, menjadi ingin tahu. Jadi yang ditanya itu menjadi langsung fokus. Hal ataka, apakah sudah pernah kamu dengar? Apakah sudah sampai kepadamu hadis Musa, hadis tentang Musa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hadis, bukan khobar, Pak, bukan kabar. Mengapa hadis? Mengapa bukan kabar? Kalau kabar itu dia bisa benar, bisa kabar bohong. Tapi kalau hadis di sini itu pasti benarnya dan pasti nyatanya, bukan imajinatif, bukan apa sesuatu yang khayalan, bukan. Jadi kalau menggunakan kata khobar, misalkan ya kalau bukan Al-Quran, hal ataka khobaru Musa, apakah pernah datang kepadamu informasi tentang Musa, berita tentang Musa, kabar tentang Musa? Kalau menggunakan kata kabar tadi, bisa jadi kabar itu benar, bisa jadi salah. Bisa jadi kabar itu cuma dibuat-buat, ada unsur khayalan dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan kata hadis, itu sudah pasti benarnya, sudah pasti nyatanya. Yang kedua, idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Robnya Musa memanggil Musa bil wadi di sebuah lembah al muqaddas yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Jadi idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Ingatlah ketika Robnya Musa memanggilnya, yaitu memanggil Musa di sebuah lembah yang lembah itu disucikan, yang bernama Tuwa, yang ada di Tur, yang kita kenal dengan Tur, Jabal Tur, di dekat Mesir sana. Jadi ada yang mengatakan nanti lembah yang ada di sepanjang antara Madinah sampai ke Mesir. Jadi apakah kamu pernah mendengarnya, mengetahuinya ketika Allah memanggil Nabi Musa? Lihat, Allah memanggil Nabi Musa dan mengajaknya berbicara. Kapan ini peristiwanya? Sebelum Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Jadi cara Allah memuliakan Nabi Musa adalah Allah panggil dulu Nabi Musa. Jadi ketika beliau selesai dari Madian, sudah menikah dengan gadis yang tidak pernah beliau sangka itu. Jadi beliau dalam pelarian karena pernah membunuh, kemudian ingin menyelamatkan diri, beliau kabur, beliau lari, kemudian sampai ke negeri Madian. Di negeri Madian ketika beliau lelah dalam larinya itu, kemudian beliau beristirahat. Dalam istirahatnya itu di bawah pohon, beliau melihat ada sekelompok penggembala yang sedang antri untuk memberi minum ternak-ternak mereka. Yang menarik perhatian beliau adalah ternyata di antara penggembala itu ada dua wanita penggembala, yang dua wanita ini menjaga jarak dari para penggembala-penggembala yang lain yang laki-laki, karena mereka tidak mau berdesak-desakan berkumpul dengan para laki-laki untuk sekedar ngambil air minum. Maka dua wanita ini antri jauh, gak dapat airnya. Melihat pemandangan itu, kemudian Nabi Musa ingin membantu, karena sumurnya itu ditutupi dengan batu yang besar. Maka beliau mengangkatnya, menggesernya, dan beliau mengambilkan air, membantunya. Setelah itu beliau pergi. Tidak ada itu nunggu diucapkan terima kasih atau apa, tidak ada. Itu jadi Nabi Musa pokoknya membantu. Setelah membantu mengambilkan air, beliau langsung kembali lagi ke tempat di mana beliau berteduh, dan beliau berdoa di situ kepada Allah. Ini doa yang boleh dicoba yang pengen dapat jodoh. Iya, karena masya Allah ayatnya nanti unik. Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Ya Rabb, sesungguhnya aku ini mengharapkan kebaikan dari apa yang Kau turunkan. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sesungguhnya aku itu fakir, butuh kepada kebaikan yang Engkau turunkan. Begitu Nabiullah Musa berdoa dengan doa itu, ayat selanjutnya langsung menggunakan kata fa. Kata fa, huruf atau fa di dalam Al-Quran itu adalah kata penghubung yang tidak ada jeda yang panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia lalu, kalau kemudian kan biasanya agak lama ya. Kalau thumma itu sama kata penghubung, tapi bedanya antara fa dengan thumma. Kalau fa itu kata penghubungnya jaraknya dekat,
Kalau summa itu ada jedanya. Lihat ayat ternyata mengatakan faja'atu ihdahuma. Lalu datang kepada Nabi Musa salah satu dari dua gadis ini. Maka nanti sebagian ulama mengambil tadabburnya begitu. Dan lihat kan betul kan, setelah Nabi Musa berdoa dengan doa tadi, bukan hanya dapat jodoh, bahkan dapat pekerjaan juga. Pertama dapat pekerjaan, kemudian dapat jodoh. Apakah doa tadi bisa diamalkan? Silakan ini. Menginginkannya. Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir, dan Allah menjawab fa. Tapi nanti jangan kaget tiba-tiba datang beneran. Maka ya, bukan hanya dapat, kan Nabi Musa pelarian. Dapat pekerjaan, dapat bonus gadis. Nah, gitu ya. Tentu dapat upah juga. Maka beliau kemudian berkeluarga dari putri seorang laki-laki soleh dari kampung Madian tersebut. Kemudian beliau membawa keluarganya dalam perjalanan. Di tengah perjalanan beliau dalam kondisi yang dingin. Kemudian melihat ada cahaya. Beliau bilang kepada istri keluarganya, menetaplah di sini dulu. Saya akan mendekat ke sumber api itu. Barangkali kita mendapatkan informasi atau sekedar mendapatkan api untuk menghangatkan diri. Ternyata nanti di situ Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini terjadi sebelum Nabi Musa diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Jadi cara Allah memuliakan hambanya itu, Allah memanggil hambanya dulu. Allah memanggil hambanya, kemudian menunggu apakah hambanya menjawab panggilan Allah atau tidak. Nah, kita pernah dipanggil oleh Allah atau tidak? Setiap malam Allah memanggil kita. Di sepertiga malam terakhir Allah sengaja turun ke langit dunia. Allah melihat, Allah ingin memanggil hambanya. Apakah ada yang minta ampun untuk aku berikan ampunan? Apakah ada yang punya permasalahan untuk minta solusi? Aku akan berikan solusi. Apakah ada yang punya hajat untuk minta hajatnya ditunaikan? Aku akan berikan. Setiap malam. Masalahnya kita datang apa tidak? Masalahnya kita menjawab panggilan Allah atau tidak? Jadi cara Allah ingin memuliakan hambanya siapapun itu. Dari pelajaran ayat ini, Allah akan memanggil hambanya, kemudian melihat di antara hambanya siapa yang menjawab panggilan Allah. Apakah kita sampaikan labbaik ya Allah? Saya hadir ya Allah. Saya siap menjawab panggilanmu ya Allah atau tidak? Atau kita masih larut dalam tidur kita? Jadi begitu juga dalam setiap panggilan adzan Allah memanggil kita. Apakah kita menjawab panggilan Allah itu? Apakah panggilan adzan itu menjadi satu-satunya panggilan yang indah dalam telinga kita, sehingga begitu mendengar panggilan adzan itu semuanya menjadi terasa biasa saja, kemudian kita siap meninggalkannya untuk menuju menjawab panggilan Allah atau tidak? Jadi dari ayat ini kita akan ambil pelajarannya tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa dengan memanggilnya dulu dengan tadi cahaya api tadi. Kemudian di situ nanti Allah memberikan wahyu pertamanya, mengangkatnya sebagai nabi, sebagai rasul. Maka begitu juga kita punya peluang untuk dimuliakan di sisi Allah, yaitu dengan cara kita menjawab panggilan-panggilan dari Allah. Panggilan 5 waktu melalui azan, melalui pengeras suara itu, dan panggilan yang paling istimewa adalah di sepertiga malam terakhir. Sampai Allah yang menunggu. Ada tidak di antara hambaku yang minta ampun? Ada tidak di antara hambaku yang punya hajat? Ada tidak di antara hambaku yang minta kebutuhannya dipenuhi? Nah, jadi maka mari kita ambil pelajaran ini, kemudian kita jadikan panggilan-panggilan Allah ini menjadi panggilan yang terindah yang ada, kemudian kita siap untuk menjawab panggilan Allah tersebut. Sedikit lagi, Al-Wadil Muqaddas. Tua ini nama lembah yang tadi ada di Bukit Tur. Dia menjadi istimewa, muqaddas, disucikan. Dia aslinya lembah biasa. Lembah yang namanya ada gunung, bukit, kemudian ada celahnya, itu lembah. Jadi dia aslinya lembah biasa saja, tapi dia menjadi muqaddas. Disucikan karena apa? Karena dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya wahyu. Dan kita punya wahyu Al-Quran. Kalau kita ingin istimewa, kita ingin disucikan oleh Allah, kita ingin dibersihkan oleh Allah, maka kita dekati wahyu Al-Quran yang Allah hadirkan kepada kita. Kalau cuma lembah saja yang tanah, air, isinya tanah, bebatuan, kerikil, itu bisa menjadi istimewa.
Sampai Allah menyebutkan muqaddas. Seperti Baitul Maqdis kan, rumah yang disucikan. Muqaddas ini disucikan oleh Allah. Kenapa disucikan? Karena Allah pilih menjadi tempat turunnya wahyu. Maka begitulah ketika kita ingin mendapatkan diri kita suci, bersih di sisi Allah, maka kita dekati wahyu Allah, yaitu Al-Quran kita. Jadi ini lagi-lagi pelajaran mahal untuk kita. Jadi sebagaimana sering kita sampaikan di masjid ini, cara paling mudah untuk dekat dengan Allah dengan Al-Quran. Cara kita untuk bahagia adalah dengan Al-Quran. Cara kita untuk mendapatkan kedudukan tinggi, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, adalah dengan Al-Quran. Dan itu disampaikan langsung oleh baginda Nabi SAW. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan ditinggikan di dunia dan di akhirat. Akan diistimewakan di dunia dan di akhirat. Di dunia bagaimana? Syarat untuk menjadi imam. Dan imam itu kalau dalam syariat, dalam pemerintahan Islam, imam itu sekali ya imam sholat ya pemimpin tertinggi Pak biasanya. Kalau dalam Islam yang kita tahu, siapa yang menjadi pemimpin tertinggi dia yang paling berat untuk menjadi imam sholat. Itu aslinya. Atau sebaliknya, yang menjadi imam sholat dia adalah pemimpin tertinggi di masyarakatnya. Bagaimana seseorang dipilih menjadi pemimpin tertinggi atau menjadi imam? Adalah aqra'ukum li kitabillah. Siapa yang paling banyak Al-Qur'annya, siapa yang paling banyak bacaan atau hafalan Al-Qur'annya. Jadi ini pertama, orang yang hafal Al-Quran ditinggikan di dunia, dipilih menjadi pemimpin tertinggi bagi kaum muslimin, dipilih menjadi imam bagi muslimin karena paling banyak Al-Qurannya. Di akhirat juga sama. Nanti pada para penghafal Al-Quran, Allah akan menyampaikan kepada mereka, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah setiap ayat yang kamu baca, kamu naiklah. Setiap derajat di surga, naiklah dengan membaca setiap ayat. Bahasa kita mungkin ada passwordnya, ada kata sandinya. Setiap kita mau naik, baca ayat. Setiap kita baca ayat, kita akan naik. Jadi Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Warattil kama kunta turattil, dan bacalah dengan tartil. Sebagaimana di dunia kamu baca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uhu. Karena sungguhnya nanti tempatmu di surga itu di mana ayat terakhir yang kamu baca di sebelah tempat terakhirmu. Kalau semakin banyak bacaan Al-Qur'annya, semakin banyak ayat yang dihafal, maka dia akan terus naik sampai terakhir ayat yang dia bisa baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tanah dan lembah saja bisa disucikan dengan Al-Qur'an, dengan wahyu Allah, maka kita manusia juga peluang untuk disucikan jauh lebih besar, yaitu dengan mendekat kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang Fir'aun yang durjana itu, tetapi tetap Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahinya. Padahal Allah Maha tahu bahwa Fir'aun pasti nanti akan masuk neraka. Tapi Allah tetap memberikan perintah kepada Nabi Musa, "Idhab, kamu yang pergi ke Fir'aun, bukan Fir'aun yang datang kepada kamu." Seperti apa nanti insyaallah akan kita sampaikan tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa berdakwah, bagaimana metodenya, itu Allah sampaikan di surat ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di starter bisa, Di starter bisa sering hidup terus di starter bisa, tapi nggak perlu langsung bersihin. Nanti ada lemah atau kakinya ke starternya. Mungkin dinamo starternya kali ya. Jadi itu sudah 3 kali. terus 3 kali. Sehingga saya itu karena saya biarkan di malam-malam di tempat terbuka, mulai kedinginan gitu. Kemuli kan. Sebelumnya itu kehujanan. Yang terakhir kemarin itu kehujanan. Saya ngisi Jakarta berangkat bisa, itu pulang ke bisa. Dan terus saya bilang tolong mas yang di motornya kan, mas bantu dorong ya, dorong sampai turun sekian kencang kan roda biasanya kan nyala, terakhir saya yang jelas ya. Akhirnya kalau saya kalau mau dari kan beratnya dorong. Terus tak coba ini aja bisa bengkel lagi kan. Hari pertama tak soalnya tak tengok masih belum bisa. Mau ke bengkel biasanya karena udah kesorean nggak jadi kan. Jamaahnya ada yang ngasih gini ya tak tahu baru diulangi tak kita ya. Terus hari kedua siang-siang kan pada dulu rasanya di sini kalau satu sini begitu salah dulu terus saya nggak bisa. Jadi saya tak titeri kalau tak coba jogo malam-malam itu tak kena bunatan ya. Biasanya nggak kuat itu. Ada di mana tak taruh di bawah. Soalnya itu kaya biasa. Masya Allah. Kamu di mana? Tunggu nambah. Dapat sapi berapa? Dapat sapi berapa? 6. Pasti ada kemungkinan nama. Kemungkinan ini pasti ini survei lagi ya. Yang benar Klaten. Gerobokan, bubuk, sama yang ini terpasang sama juga. Gerobokan. Enggak satu tempat saja. Ya kan biar preferensi. Kira tahun depan yang di mana? Tapi di antara ya. Jangan sama semua. Walaupun cuma satu. Kalau nggak satu. Itu harganya standar. Aku termasuk itu hampir 400 kilo dua. Ada juga teman masyarakat di Buka. Dulu bentuknya di sini jual sapi dan jual. Bapaknya jual sapi. Jual sapi? Kan memang kan ternak kan. Dulu udah pakai atau biasa. Oh iya. Benar. Oh dia ada juga tuh. Kemarin bilang gitu. Sapi pura. Kamu kita gitu kan. Bapak baru betul. Memang di Blora itu rata-rata kalau pas lagi berpanen kan mereka pekan ternaknya. Harganya berapa? Itu dia. Kalau belum ternaknya karena kalau di kami kan memang ada ternak sendiri ya untuk Alfate itu punya ternak sendiri di Malang sana. Itu domba. Untuk sampingnya nggak tahu dicari kan. Jadi kan tahun 2020 itu nih yang pertama kali masih ngambilnya kan sendiri sering ini pas meter-meternya mepet ya wah ini harus dibolak lagi coba lagi dong ya betul kita nyari di gerobokan sudah gerobokan berapa ya siap saya dapat perintah belanja dapat perintah suruh belanja di Arab nih belanja lagi supaya sampai iman. Malah bisa belajar